Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan yang berjudul yaitu membedakan apa itu aliran pemikiran James Keynes dengan ekonomi Islam. Dan sebelumnya perkenalkan nama saya Karissa Tiara Putri dengan NIM 230123110043 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Cika Widyarani dengan NIM 230231100044. Perkenalkan, nama saya Sinta Gania Haryadi, NIM 2302301100026. Nah, di sini terdapat latar belakang, yaitu analisis aliran pemikiran James Keynes dengan ekonomi Islam memiliki implikasi signifikan dalam memahami penerapan teori Keynes dalam konteks ekonomi syariah. Persamaan antara keduanya adalah pemahaman akan peran pemerintah dalam perekonomian. Namun, ada perbedaan di mana Keynes fokus pada kebijakan moneter dan fiskal untuk pertumbuhan ekonomi. Sementara ekonomi Islam menekankan ketaatan pada hukum syariat dan moral dalam kegiatan ekonomi. Di sini kita juga akan memahami filosofi ekonomi Keynes dan ekonomi Islam, serta bagaimana kebijakan ekonomi bisa diterapkan dalam ekonomi syariah. Next. Di sini ada aliran pemikiran James Keynes. John Maynard Keynes adalah seorang ahli ekonomi Inggris yang hidup dari tahun 1883 hingga 1946 dan dikenal karena perannya dalam perkembangan ekonomi makro kontemporer. Karyanya yang paling terkenal adalah The General Theory of Employment, Interest and Money yang diterbitkan pada tahun 1936. Keynes membangun konsep tentang ekonomi makro yang berbeda dari keyakinan ekonomi klasik. Teori Keynes yang mendorong pemerintah untuk campur tangan secara aktif dalam perekonomian untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran, telah mempengaruhi banyak negara pada abad ke-20. Keynes berpendapat bahwa pasar tidak selalu efektif dan pemerintah memiliki peran dalam mempengaruhi permintaan agregat dan menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Meskipun dikritik, ide-ide Keynes tetap menjadi landasan kebijakan ekonomi di seluruh dunia dan telah berpengaruh signifikan dalam mengatasi krisis ekonomi, seperti depresi besar dan krisis ekonomi global tahun 2008. Salah satu konsep utama Keynes adalah kebijakan fiskal untuk meningkatkan atau menstabilkan perekonomian dengan campur tangan pemerintah. Keynes, meskipun kontroversial, tetap membawa sumbangan yang signifikan bagi teori ekonomi dan pembentukan kebijakan ekonomi global. Next. Aliran ekonomi Islam, yaitu mazhab Ijtihadun didirikan oleh Imam Bakir Asad, menyatakan bahwa ilmu ekonomi dan Islam dapat bersatu meskipun berasal dari filosofi yang berbeda. Mazhab ini menolak teori ekonomi konvensional tentang kekurangan sumber daya alam, berpendapat bahwa Islam tidak mengakui hal tersebut. Menurut mazhab ini, pendekatan ekonomi Islam modern penting untuk menguntungkan pemegang saham. Pandangan tradisional menyatakan bahwa sumber daya alam terbatas dan keinginan tak terbatas manusia menjadi akar masalah ekonomi. Mazhab lain memandang ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem ekonomi yang sudah ada, menekankan perlunya pemikiran ulang. Terdapat kesepakatan di antara beberapa mazhab seperti teori mekanisme pasar dalam ekonomi Islam yang menekankan pentingnya penawaran dan permintaan dalam pembentukan harga. Next. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan dan persamaan segi paradigma James Keynes, yaitu Keynes adalah figur penting dalam pemikiran ekonomi modern. Karyanya yang terkenal dengan The General Theory of Employment, Interest and Money membahas respon terhadap
depresi besar tahun 1930-an dan cara mengatasi masalah ekonomi makro. Beberapa pendukung Keynes termasuk Alvin Haynes, Simon Keynes, John Hick, Wasil Leontief, dan Paul Samuelson. Keynes menentang pandangan klasik tentang campur tangan pemerintah dalam ekonomi dan memperjuangkan intervensi fiskal untuk mempengaruhi mekanisme pasar. Menurut Keynes, persaingan bebas tidak dapat mengatasi pengangguran tanpa intervensi pemerintah. Schumpeter, pakar pertumbuhan, menganggap entrepreneur sebagai kunci pertumbuhan ekonomi dan mendorong inovasi sebagai pendorong pertumbuhan. Konsep inovasi dan teori Keynes mulai diadopsi oleh negara berkembang untuk berproses pembangunan mereka. Globalisasi menentang paradigma pasca Keynes yang harus dapat diterapkan, ditingkatkan lokal dan global untuk menangani ketimpangan ekonomi, populasi yang meningkat, dan masalah lingkungan. Next. Perbedaan dan persamaan segi ekonomi Islam, yaitu yang pertama pandangan Islam tentang pertumbuhan ekonomi. Teori Islam dan kapitalisme memiliki pandangan berbeda tentang pertumbuhan ekonomi. Dalam kapitalisme, pemenuhan material tanpa batas diutamakan, tidak memprioritaskan aspek moral dan spiritual. Sebaliknya, Islam melihat materi sebagai pertumbuhan yang harus dipenuhi. Negara-negara kapitalisme menekankan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi. Sementara Islam memprioritaskan elemen spiritualitas. Islam menekankan ajaran agama sebagai panduan dalam kehidupan ekonomi. Konsep pertumbuhan Islam fokus pada prinsip-prinsip agama yang terungkap dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Hal ini menunjukkan perbedaan fundamental antara pandangan ekonomi Islam dan kapitalis dalam menghadapi tantangan kemanusiaan. Yang kedua, perbedaan antara kedua sistem ekonomi. Menurut Imam Al-Ghazali, Islam membedakan kapitalisme dengan tiga komponen pertumbuhan, yaitu fisik, mental, dan spiritual. Haidar Naqwi menekankan pertumbuhan dalam Islam meliputi aspek moral, spiritual, dan material kehidupan manusia, seperti distribusi yang adil dan persamaan generasi. Next. Perbedaan dan persamaan segi filosofi J.M. Keynes, yaitu pasar merupakan tempat utama dalam ilmu ekonomi di mana aktivitas permintaan dan penawaran terjadi. Produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa terjadi di pasar. Pasar tersebut adalah tempat di mana individu menyediakan barang untuk mendistribusikan atau dikonsumsi. Sejarah ilmu ekonomi dimulai dengan karya Adam Smith yang meningkatkan popularitasnya pada abad ke-18. Dia diakui sebagai pendiri ilmu ekonomi kontemporer karena pandangannya yang rasional terhadap aktivitas ekonomi. Konsep teori, yaitu tangan tak terlihat, diciptakan oleh Adam Smith dengan harga sebagai instrumen utama yang digunakan dalam mekanisme pasar. Namun setelah depresi besar tahun 1930-an, aliran klasik mengalami kegagalan, memunculkan pemikiran baru seperti intervensi pemerintah dalam distribusi sumber daya. Ini menghasilkan berbagai aliran ekonomi, termasuk monetaris, neoklasik, dan neo-Keynesian, serta aliran institusional dalam teori pertentangan kelas. Tujuan akhir dari kegiatan ekonomi adalah mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi semua pelaku pasar. Meskipun sulit, tujuan ini dapat dicapai dengan waktu dan usaha yang dibutuhkan. Next. Perbedaan dan persamaan segi filosofi ekonomi Islam. Yang pertama, pengaruh peradaban terhadap pemikiran ilmu pengetahuan, yaitu proses pembentukan pengetahuan dipengaruhi oleh peradaban Islam yang juga memengaruhi struktur teori ilmu ekonomi Islam. Ada hubungan antara peradaban dan perkembangan ilmu pengetahuan menurut banyak bukti sosial. Peradaban juga memengaruhi filsafat dan gaya pemikiran. Setiap peradaban mengembangkan paradigma filsafatnya sendiri. Ada kesamaan dan perbedaan antara peradaban Islam dan Barat dalam hal pembangunan filsafat. Islam dan Barat memiliki dampak yang berbeda dalam pemikiran filsafat mereka. Islamisasi dipengaruhi oleh peradaban dan pemikiran.
Orang Islam tidak bisa meniru ilmu pengetahuan Barat tanpa pertimbangan. Perkembangan pemikiran juga bisa memengaruhi perubahan peradaban. Next. Dan yang kedua adalah ontologi dan analisis ekonomi Islam, yaitu kajian filsafat terdiri dari 3 cabang utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Makalah ini merangkum hubungan antara ontologi dan aksiologi sebelum menjelaskan epistemologi lebih lanjut. Menurut Hafaz Furqani dan Naqib al-Atas, worldview Islami atau pandangan hidup Islami adalah tempat lahirnya konsep-konsep dasar ekonomi Islam. Perbedaan ontologi antara Islam dan Barat adalah cara pandang terhadap realitas, bahwa Islam memiliki realitas sebagai sesuatu yang ada, bukan menjadi seperti di Barat. Ada pertanyaan apakah ada sistem ekonomi Islam? Yusuf Qaradawi menegaskan bahwa jika dimaksud dalam gambaran yang luas, maka sistemnya ada. Pandangan baru tentang realitas ekonomi berasal dari ontologi ekonomi Islam. Nilai-nilai ekonomi Islam seperti Robbaniyah, akhlak, kemanusiaan, dan pertengahan menunjukkan keunikan ekonomi Islam yang didasarkan pada ajaran Islam. Motivasi spiritual untuk memahami ekonomi Islam adalah untuk mewujudkan manusia Islami. Dalam ekonomi Islam, aksiologi menekankan bahwa nilai agama dan moral menjadi dasar untuk mencapai kebaikan bersama. Terminologi aksiologi Barat berbeda dengan Islam. Dengan pilar aksiologi ekonomi Islam adalah hukuk, yaitu masalah dan takwa. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan filosofi ekonomi James Keynes. Yang pertama ada kerangka operasional kebijakan moneter, di mana pendekatan moneter Keynes berbeda dengan tradisi klasik, di mana Keynes memandang pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan uang untuk mengatur ekonomi. Sementara pandangan klasik melihat uang sebagai barang tanpa nilai intrinsik. Keynes juga berpendapat bahwa suku bunga berkorelasi dengan permintaan investasi, berbeda dengan teori klasik. Selama depresi ekonomi tahun 1930-an, Keynes menekankan perlunya campur tangan pemerintah untuk membantu pemulihan ekonomi. Teori Keynes berfokus pada menghubungkan sektor real dan moneter melalui suku bunga, sedangkan teori klasik lebih cocok untuk jangka panjang. Buku The General Theory of Employment, Interest, and Money, karya Keynes menjadi dasar teori ekonomi kontemporer yang menekankan pentingnya campur tangan pemerintah dalam mengatasi kondisi ekonomi yang buruk. Next. Berikut beberapa negara yang terpengaruh dalam kebijakan moneter. Yang pertama ada Amerika Serikat. Keynes menjelaskan bahwa penurunan permintaan agregat dapat menyebabkan depresi jangka panjang, seperti yang terjadi selama depresi besar di Amerika Serikat. Investasi turun setelah ledakan pada 1920-an, memicu penurunan permintaan agregat. Pasar saham jatuh pada 1929, menurunkan investasi dan kepercayaan bisnis. Investasi domestik swasta merosot hingga 80% antara 1929 dan 1932. Penurunan pasar saham juga mengurangi konsumsi dan kepercayaan konsumen, menyebabkan penurunan permintaan agregat. Kebijakan fiskal untuk menanggapi melibatkan peningkatan tarif pajak untuk mengimbangi kebijakan anggaran. Negara lain juga mengalami penurunan pendapatan dan ekspor selama periode tersebut, dengan undang-undang tarif Smoot-Hawley memperburuk situasi perdagangan global. Yang kedua, di Jepang, pada tahun 1999, Katie Matsui dari Goldman Sachs mengusulkan Abenomics kepada Shinzo Abe untuk meningkatkan perekonomian Jepang dengan memperkuat para wanita. Konsep Womenomics diperkenalkan untuk menyoroti kekuatan wanita sebagai konsumen dan pekerja. Meskipun idealnya diterapkan pada tahun 2013,
Masih ada rendahnya partisipasi wanita di Angkatan Kerja Jepang, menyebabkan Shinzo Abe memberlakukan kebijakan Womenomics untuk mengatasi masalah ini. Meskipun memiliki dampak positif, Jepang masih memiliki peringkat rendah dalam kesetaraan gender dengan hanya 10% wanita di posisi kepemimpinan. Meskipun progresif, kebijakan Womenomics masih memiliki ruang untuk perbaikan dalam meningkatkan partisipasi perempuan di dunia kerja Jepang. Next. Yang kedua, penelitian makroekonomi tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro yang digunakan oleh bank sentral untuk mencapai tujuan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan kelestarian mata uang. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan moneter mempengaruhi variabel makroekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan. 5. Seluruh yang terlibat dalam pengaruh kebijakan moneter adalah saluran komposisi pendapatan, saluran segmentasi keuangan, saluran pengangguran, saluran pengeluaran, dan saluran pemerataan. Bank sentral menggunakan berbagai alat seperti negosiasi, penguatan bank, dan peraturan suku bunga untuk mencapai tujuan mempertahankan keseimbangan internal dan eksternal dalam perekonomian. Next. Di sini filosofi ekonomi Islam, yaitu tiga segi dalam ekonomi Islam, terdiri dari Tuhan, manusia, dan alam. Konsep ini menekankan hubungan antara manusia dan alam sebagai elemen utama yang membedakan ekonomi Islam. Perilaku individu Muslim harus sesuai dengan syariah, menjaga maqasid syariah seperti perlindungan jiwa, agama, dan harta. Tujuan ekonomi Islam adalah memberikan kesejahteraan holistik berbasis syariah. Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, Ijtihad, dan Qiyas adalah sumber hukumnya. Rububiyah dan nubuwah adalah konsep utama dalam ekonomi Islam. Menurut pencarian kesempurnaan dan mengutamakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilafah menekankan kepercayaan pada manusia sebagai perwakilan Allah di dunia, menentukan tanggung jawab, moral, politik, dan ekonomi. Sementara tazkiyah atau penyucian menekankan pentingnya membersihkan diri dalam hubungan dengan Allah, sesama alam dan kelompok sosial. Infak, zakat, dan sodako diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai ekonomi James Keynes, sistem ekonomi yang berulang. Berdasarkan buku Adam Smith, The Wealth of Nation pada tahun 1776, keyakinan kuat bahwa ekonomi akan stabil terwujud. JB saya optimis bahwa penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri dalam sistem pasar yang tidak bisa diatur harga maupun pasar. Teori ini menyebabkan bahwa pengusaha efektif akan menghentikan bisnis yang tidak efektif. Namun, resesi global pada awal 1930-an membawa perubahan signifikan, memunculkan teori baru oleh J.M. Keynes. Keynes mendukung intervensi pemerintah dalam kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatur aspek ekonomi. Namun, pada awal 1973, kelemahan mulai muncul dan teori Keynes mulai dikritik. Sistem monetaris neoklasik, ekspektasi rasional, ekonomi sisi pasokan, dan lainnya mulai muncul setelah teori Keynes. Mereka mengklaim
bahwa pendekatan mereka lebih efektif, menitik beratkan pengurangan pajak untuk mendorong industri dan pengusaha. Tetapi keyakinan ini terus diperdebatkan karena pendukung teori Keynes masih mempertahankan ide bahwa intervensi pemerintah diperlukan untuk mengatasi resesi ekonomi. Dua, spiritualitas bisnis. Pelaku ekonomi biasanya mengikuti prinsip homo economicus untuk mencapai hasil maksimal dengan menggunakan sumber daya minimum. Namun, banyak perusahaan multinasional kini mengintegrasikan konsep spiritual dalam operasi mereka. Contohnya, Southwest Airlines menggunakan model spiritual values based untuk membuat karyawan jutawan, dan Walmart menekankan pada melindungi martabat manusia. Sementara untuk Ford lebih mengutamakan kepuasan pelanggan, dan AES menekankan pada keselamatan dan kejujuran. Terms of Mind juga menghormati hubungan antara alam dan manusia. Hal ini meningkatkan loyalitas produktivitas dan inovasi karyawan. Perusahaan perlu memastikan bahwa nilai spiritual tidak bertentangan dengan bisnis, terutama di perusahaan di timur dan barat. Menjaga keseimbangan ini akan membawa keberhasilan bagi perusahaan dan lingkungan. Nilai ekonomi Islam. Bisnis Islam telah ada selama ribuan tahun dan mendorong perdagangan dan bisnis. Menurut ajaran Islam, pasar dan harga tidak bisa diatur karena dikendalikan oleh tangan yang tidak terlihat. Pengusaha efektif akan mencegah pasar dari bisnis yang tidak efektif. Prinsip bebas keluar dan masuk berlaku, serta prinsip homo neutrum yang menuntut efisien dalam menghasilkan keuntungan. Ilmu ekonomi Islam telah dimulai sebelum ekonomi konvensional. Sistem ekonomi Islam menganjurkan prinsip kolektif dan menentang akumulasi kekayaan. Ini berbeda dengan kapitalis yang mengizinkan konglomerat mengendalikan industri, dan sosialisme yang melarang orang bisa memiliki bisnis. Budaya CSR yang didominasi oleh kapitalisme seringkali kurang efektif dalam mempromosikan tanggung jawab sosial dan etis. Dalam ekonomi Islam, etika bisnis sering tidak termasuk dalam CSR. Instrumen kebijakan JM Keynes. Kebijakan moneter yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur besaran moneter seperti tingkat bunga, uang beredar, dan kredit dapat mempengaruhi ekonomi. Keynes dan Prescott menemukan bahwa kebijakan moneter dan fiskal dapat saling melengkapi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun, jika kebijakan tersebut tidak berjalan sejalan dalam jangka pendek, dapat terjadi ketidakseimbangan ekonomi seperti yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965, 1970-an, 1980-an, dan 1997. Oleh karena itu, penting untuk meneliti hubungan antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia menggunakan metode kointegrasi dan VECM. Instrumen kebijakan ekonomi Islam. Kebijakan moneter Islam didasarkan pada larangan riba dan bunga, mendorong pengembangan instrumen keuangan baru seperti prinsip hasil atau sewa. Tujuan utamanya adalah menjaga nilai uang tetap stabil dan mengurangi kesenjangan sosial. Pendekatan ini menekankan
transparansi, akuntabilitas, dan pertimbangan dampak sosial serta lingkungan. Kebijakan moneter Islam berbeda-beda dalam penerapannya di berbagai negara, namun semua bersandar pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sistem ini menekankan adanya kerjasama bisnis berbasis mudharabah dan transaksi bebas bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Bank sentral dalam ekonomi Islam harus mencari instrumen keuangan tanpa bunga untuk mengatur peredaran uang tanpa menjadi masalah sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Kesimpulan, James Keynes, seorang ekonomi Inggris, terkenal karena bukan the general theory of employment, interest, and money, di mana dia mendukung kebijakan ekonomi aktif yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Sebaliknya, Imam Baqir As-Sadr mendirikan mazhab Istiqhaduna untuk menggabungkan keilmuan Islam dan ekonomi. Beberapa mazhab setuju, meskipun ada banyak pendapat yang berbeda tentang ekonomi Islam, bahwa harga dibentuk oleh penawaran dan permintaan, bukan oleh keterpaksaan harga. Paradigma ekonomi Islam menekankan kemajuan yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan spiritual. Al-Ghazali dan Nafki mengatakan bahwa pertumbuhan Islam mencakup aspek fisik, mental, dan spiritual, serta keadilan distribusi pendapatan dan keseimbangan antar generasi. Ekonomi Islam mengutamakan moralitas dan spiritualitas, sementara Keynes menekankan pentingnya intervensi pemerintah. Adam Smith mengklaim stabilitas ekonomi. Ekonomi Islam mendorong perdagangan dan bisnis karena prinsip Islam. Namun, praktik CSR ekonomi konvensional sering mengabaikan etika bisnis Islam. Islam mendorong penghindaran riba dan prioritaskan stabilitas nilai uang dan keadilan sosial dalam kebijakan moneter. Oke, sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada tutur kata yang salah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.